Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 13 Makassar, kelas 12 IPA 3, membuat video dengan judul Beribadah, Bersyukur, dan Berbuat Ihsan untuk memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nurnisa Fatana Zaulia. Saya Indana Sufia. Saya Rabita Al-Islamiyah. Saya Nurul Anisa Cahrani Hasbullah. Saya Nurul Anisa Salsabila. Saya Fadila Triastuti Nawir. Saya Husna Hatimah. Saya Wada Putri Nur Hakimah. Saya Rati Pratiwi Halim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyaknya makhluk tidak lain untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Allah telah memberikan kita anugerah dan nikmat yang sangat banyak, maka perlu kita syukuri. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkannya. Namun apabila kita kufur terhadap nikmatnya, maka Allah akan memberikan kita azab yang pedih. Karena semua makhluk diciptakan untuk beribadah kepada Allah, pada video kali ini saya akan mengunjungi teman-teman saya dan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Mengapa sih kita perlu beribadah kepada Allah? Apakah beribadah kepada Allah itu syarat atas sesuatu atau wujud dari sesuatu? Karena manusia diciptakan di dunia bukan hanya semata-mata untuk mengejar dunia yang hanya bersifat sementara. Manusia diberikan tugas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 26 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kewajiban beribadah kepada Allah merupakan konsekuensi kita dari janin berumur 120 hari dari rahim ibu kepada Allah. Beribadah kepada Allah juga merupakan syarat kita sebagai manusia untuk memperoleh rahmatnya. Di samping itu beribadah kepada Allah juga kita mampu mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali yang kamu katakan. Saya sepertinya tahu kalau ada hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus beribadah kepada Allah. Hadis tentang kewajiban beribadah kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha ta'ala yaqulu ya ibani adama tafarraq li ibadati amla sadaraka ginnan wa saddu faqraka wa illa taf'al malaktu sadaraka sugalan walam asudda faqrok. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha luhur berfirman, wahai anak Adam, menyempat-nyempatkanlah atau fokuslah untuk beribadah kepadaku, niscaya akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup dan ditutupi kefakiranmu. Jika kamu tidak mengerjakan, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa sibuk dan tidak ditutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Bukankah selain beribadah kepada Allah, kita juga harus bersyukur terhadap nikmatnya? Nah, apakah kamu tahu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Cara kita bersyukur kepada Allah diwujudkan dari hati, mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Adapun nikmat yang paling utama dari Allah yaitu kita beragama Islam, mempelajari dan memahami Al-Quran dan kitab Rasulullah. Semua nikmat berasal dari Allah dan terhadap pengharapan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan di hari kiamat nanti. Seperti itulah caranya bersyukur kepada Allah. Ada hadis juga yang menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu tentang hadis untuk bersyukur. Hadis tentang kewajiban bersyukur bagi umat manusia. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4460 dijelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam sampai kakinya bengkak. Selain itu, Rasulullah juga sebagai suri tauladan akan mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurul, apa sih itu berbuat ihsan? Ihsan dari segi bahasa berasal dari kata kerja fi'il. Hasuna yahsunu hasanan. Artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya sehingga menjadi ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya memperbaiki atau berbuat baik. Berdasarkan kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, makna ihsan yaitu beribadah seakan-akan melihatnya dan beribadah seakan-akan dilihat olehnya. Beribadah seakan-akan mengingatnya, didorong atas rasa membutuhkan, harapan, kerinduan, dan rasa ingin mendekatkan diri kepadanya.
Seseorang yang mampu berbuat ihsan dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan berperilaku sembrono, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Mungkin kalian berdua sudah mendengar apa yang kami perbincangkan. Saya ingin bertanya kepada Ayu, apakah kamu tahu sebenarnya kepada siapa saja kita hendaknya berbuat ihsan? Berbuat ihsan dalam kehidupan dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Dalam lingkungan keluarga, kita berbuat ihsan kepada orang tua. Dalam lingkungan masyarakat, kita berbuat ihsan kepada tetangga. Berbuat ihsan kepada guru dapat berupa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak melakukan kecurangan, hingga menjaga sikap dan tutur kata kepada guru. Menurutmu hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita beribadah, bersyukur, dan berbuat ihsan? Perbuatan ihsan akan melahirkan dampak positif baik di dunia saat ini maupun kelak di akhirat nanti. Manusia dan alam memberikan respon terhadap perlakuan baik dari seseorang, di mana Allah menegaskan dalam firman-Nya, Quran Surah Ar-Rahman ayat 60, yang artinya tidak ada alasan bagi kebaikan melainkan kebaikan pula. Semoga video kami dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.